Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan mewawancarai pemilik UMKM Tenun Jepara. Untuk itu, simak video berikut ini. Pagi Kak, perkenalkan nama saya Muslihatul Aini dari Institut Agama Islam. Dan di sini saya ingin meminta waktu Kakak untuk diwawancarai, apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Atas nama siapa Kak? Atas nama Indra Saifuddin dari Trosok. Oke, dengan Kak Indra ya? Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja ya Kak, saya mau tanya, untuk saat ini usaha apa yang sedang Kakak jalankan? Alhamdulillah sampai saat ini tetap yang usahakan kain tenun Trosok. Soalnya itu memang dari kecil saya itu dilahirkan untuk jualan kain tenun Trosok. Jadi turun menurun nggak bisa lepas dari itu. Jadi usaha keluarga ya? Iya, sementara itu. Entah nanti kalau ada perombakan misalnya kok penurunan misalnya usaha Trosok ini kok nggak mumpuni istilahnya, untuk kedepannya mungkin bisa yang lain, tapi sementara ini. Kalau boleh tahu, apakah yang dijual itu hanya dalam bentuk kain saja atau gimana? Alhamdulillah sampai sekarang ini yang dijual baru kain, kemudian misalnya kalau ada yang pesan baju kita layani gitu. Berarti melayani fashion juga? Iya. Sudah berapa lama kira-kira? Bisnis ini dirintis sudah, kalau sebelumnya itu sudah dari mbah-mbah, sudah dari nenek moyang, akan tetapi yang ketika yang diwariskan itu, ketika saya meneruskan itu mulai dari tahun 2009, itu ketika boomingnya kain tenun melonjak lagi. Tapi sebelumnya itu sudah, tetapi namanya juga kain tenun itu kan ada pasang surut, jadi itu yang menghambat orang-orang dulu, kemudian hampir saja menyerah, kemudian diteruskan anak-anak yang muda-muda itu sehingga berkembang sampai saat ini. Itu sebelumnya gini, ada penurunan dan ada peningkatan, itu dikarenakan memang pas ketika itu pasar tenunnya tidak berjalan baik gitu. Jadi dimulai dari sejak tahun 2009 kalau nggak salah, itu dibangkitkan dengan anak-anak muda, kemudian saya juga ikut, kemudian saya menjalankan bisnis itu dengan melalui izin UMK. Itu diizinkan bersama-sama dengan komunitas Trosok, Balai Desa Trosok itu mengumpulkan dari beberapa orang apa sing gelem melu gawe izin, itu dipersilakan pada waktu itu. Kemudian saya ikut, istilahnya seperti itu, pada waktu tahun 2009 kalau nggak salah 2009. Kemudian ada izin kedua, kemudian saya ikut lagi. Jadi sudah 2 kali ini saya mengikuti izin UMK, itu 2 kali. Bukan langsung kemudian saya itu melakukan bisnis ini secara spontan, akan tetapi sebelumnya sudah ada, akan tetapi saya kembangkan gitu. Kembangkan, istilahnya ngembangno. Orang dari awal enggak, mengembangkan. Berarti mengembangkan usaha yang sudah pernah ada sebelumnya. Apa alasan memilih nama Tenun Jepara ini sebagai nama bisnis jenengan? Gini, ya memang itu nama baru. Jadi sebelumnya itu bukan Tenun Jepara, akan tetapi seniman kain tenun. Seniman kain tenun itu sebelum Tenun Jepara ya. Soalnya gini, ketika saya membuat web itu ku tulis di web itu seniman kain tenun,
kain tenun troso. Kemudian ketika itu kayaknya pasarannya kurang laku, dikarenakan ketika kita mengeklik, rata-rata orang mengeklik di web atau di online itu rata-rata yang ditulis tenun Jepara langsung. Jadi saya pikir lebih simpelnya, lebih tepatnya itu ku ganti dengan tenun Jepara. Agar apa? Agar orang sana sini itu bisa melihat itu langsung ke toko kami. Soalnya itu strategis untuk nama kain tenun yang ada di Jepara ini. Kalau sebenarnya saya sudah punya dua pilihan, akan tetapi yang saya pilih itu tenun Jepara. Yang pertama itu tenun troso, akan tetapi kurang signifikan dikarenakan masih mengkerucut ke desanya. Akan tetapi ketika saya beri nama tenun Jepara, itu nanti orang-orang yang di luar sana, luar kota itu lebih tahu Jeparanya daripada trosonya gitu. Kemudian untuk produk yang ditawarkan itu kira-kira kisaran harga berapa Kak? Mulai dari berapa sampai berapa? Harga yang ku tawarkan itu secara umum itu mulai dari 135 sampai 500. Itu yang kualitas baik. Kalau kita berbicara harga itu biasanya kan tergantung kualitas. Tapi yang saya tahu, soalnya kan kain tenun sekarang itu kan beda dengan kain tenun yang dulu. Tapi saya tetap mempertahankan kain tenun yang kualitas dulu, dikarenakan kualitas dulu itu sisirnya lebih mumpuni, benangnya lebih banyak dan padat, kemudian dalam pewarnaannya itu lebih pekat daripada kain tenun yang sekarang itu sudah dirombak semua harganya. Akan tetapi kualitas kain tenunnya itu tidak sebagus kualitas tenun yang dulu. Kualitasnya itu tergantung dari jenis benang atau gimana? Salah satunya benang, kemudian kedua tetap pewarnaan. Dikarenakan sangat mempengaruhi jika benangnya banyak. Ketika benangnya banyak kemudian wenternya kok pewarnanya kok sedikit, itu juga nanti hasilnya jelek. Kalau pengen bagus ya kedua-duanya itu harus lengkap. Misalnya benangnya banyak ya harus pewarnanya banyak, itu bisa menghasilkan yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang itu kan banyak yang mengurangi kualitas kain dikarenakan kita perang harga. Kalau kita nanti kok menuruti perang harga, itu nanti lama-lama kualitas kain troso ini lama-lama rusak, tidak sesuai dengan kriteria kain tenun yang pada hakikat aslinya kain tenun troso. Soalnya kain tenun troso itu sebenarnya kualitasnya baik dan dipercaya sampai mendunia. Kalau sekarang itu kan banyak yang saking banyaknya penjual online, jadi kain tenun itu kita biasanya menjumpai kain tenun yang jelek. Itu dikarenakan kita tahu perang harga itu dikarenakan kualitas yang kurang. Kalau dari kakak sendiri udah pernah menjual ke luar negeri mungkin? Alhamdulillah sudah pernah. Itu seingat saya itu ya ke Hongkong itu. Ke Hongkong, kemudian Malaysia. Kalau selain itu belum. Yang pernah ku lakukan loh ya, pernah ku kirim ke sana itu orang Hongkong dan orang Malaysia. Itu pun melalui orang Indonesia yang kerja di sana, kemudian dia mungkin ada bisnis di sana, kemudian dia menjualnya di sana lagi. Tapi kan tetap bahasanya kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Soalnya itu kan sebenarnya orang Indonesia, akan tetapi dia merantau di Hongkong. Tuh. Kalau orang Malaysia masih bahasanya bahasa Indonesia bisa. Kalau orang Malaysia, kalau orang masih bisa, maksudnya masih bisa paham dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Hongkong itu kan, kalau aslinya orang Hongkong kan nggak bisa, kecuali kita punya channel orang
Indonesia kemudian kerja di Hong Kong gitu. Kira-kira untuk penghasilan sendiri omset per bulannya itu bisa mencapai berapa Kak? Omsetnya sendiri ini sebelum pandemi apa sesudah pandemi? Sebelum dan sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi kemarin itu omset itu 3 juta sampai 5 juta bahkan sampai 7 juta itu bisa. Akan tetapi ketika masuk pandemi itu tentunya sangat menurun dikarenakan toko-toko saya itu yang di sana, restoran saya yang toko-toko yang punya toko-toko di sana itu yang biasanya beli di aku itu kan pada tutup. Jadi itu kendalanya menghambat pemasukan. Yang mana kita sudah membuat kainnya akan disetorkan ke sana, akan tetapi kenyataannya yang sana tidak menerima dikarenakan tokonya tutup. Jadi penghasilannya ketika pandemi itu menurun, bahkan 1 juta pun kurang, nggak sampai 1 juta. Dan ketika sebelum pandemi itu kan ada 3 juta, 4 juta dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu sudah hampir selesai pandemi ini mulai stabil lagi. Soalnya kan toko-toko di sana mulai. Berarti sangat berpengaruh ya Kak masa pandemi? Sangat berpengaruh sekali. Soalnya itu aset. Terus kemarin waktu pandemi itu kan ramai-ramainya kayak ada dana UMKM. Nah itu apakah UMKM punya Kakak juga mendapatkan dana UMKM tersebut, bantuan dana? Ya, kemarin saya juga sudah mengajukan, akan tetapi sampai sekarang nggak keluar bantuan itu. Berarti itu mengajukan sendiri ya? Iya, saya mengajukan sendiri. Akan tetapi ada teman-teman saya yang dapat, tapi nggak tahu ya kenapa kok saya nggak dapat itu, tergantung mereka. Itu seleksi mungkin. Kemudian untuk proses produksi kainnya sendiri dilakukan sendiri atau gimana? Ada yang dilakukan sendiri, ada yang kita ambil dari pengrajin kemudian kita jual. Soalnya kita memburu pasar itu kan kadang orang permintaan kalau sudah di online itu kan bermacam-macam. Jadi kita misalnya kok dibuat sendiri nggak mumpuni tenaga dan waktunya. Jadi kita ambil dari pengrajin juga, kita buat sendiri juga. Jadi ada dua proses, maksudnya dua pengambilan. Jadi dari aku juga membuat, kemudian kalau dari aku nggak ada juga kita ambilkan dari pengrajin gitu. Berarti produksi sendiri sama dropship. Iya gitu. Kemudian untuk strategi pemasarannya sendiri itu yang Kakak lakukan seperti apa? Misal promosi di media sosial atau gimana? Jadi ketika saya menjalankan bisnis ini selama sudah banyak tahun, istilahnya sudah bertahun-tahun. Akan tetapi ketika majunya online itu kan dari baru berapa tahun kemarin itu kan aku jual lewat Facebook, kemudian Instagram, kemudian lewat Shopee. Yang ketika yang cepat laku itu ya biasanya ya di Shopee dan Instagram. Kalau lingkupnya Instagram dan Shopee itu kan luas, maksudnya nggak seperti Facebook. Facebook itu kan biasanya kan cuma tetangga kabupaten, akan tetapi kalau Instagram itu kan biasanya meluas seluruh Indonesia. Soalnya Instagram itu kan biasanya yang megang Instagraman itu kan orang kaya-kaya. Kalau orang yang Facebook itu kan menengah ke bawah, anak-anak juga bisa. Kalau yang Instagram itu rata-rata kan memakan paketannya sangat besar kan kalau Instagram. Kalau Facebook kan beda, pokoknya beda lah. Kita juga jual offline sih, ketika kita pameran karena kita ikut, itu tergantung ada undangan atau tidak, itu nanti kita dapat izin apa tidak itu kita nanti ikut. Kalau nggak ada undangan kita nggak. Berarti metode penjualannya itu selain online juga offline. Kemudian untuk Tenun Jepara ini kan sudah memiliki izin UMKM. Nah, kalau ingin tahu bisa Kak dari mengenai gimana sih cara mengajukan perizinan usaha tersebut? Gampang,
ketika kita ingin melakukan izin usaha, coba kita nanti daftar ke balai desa. Ya setidaknya kita ke RT RW dulu lah, maksudnya meminta surat keterangan bahwasanya ingin mengajukan izin UMKM di bisnis saya misalnya gitu. Jadi kita nanti dari RT lah, maksudnya RT biasanya RT itu, kemudian kita nanti mengajukan ke balai desa, kemudian nanti balai desa itu nanti koordinasi sama orang UMKM Jepara seperti itu. Jadi nanti bisa secara elektrik, namanya secara elektrik ya, berarti secara online itu nanti bisa dibuatkan surat izin usaha tersebut. Kemudian mengenai pendapatan usaha, biasanya itu kan ada yang namanya pembukuan. Nah itu kalau di sini pembukuannya seperti apa Kak? Masih secara manual atau sudah pakai software sistem keuangan? Sementara ya tetap manual. Soalnya penghasilan segitu itu nggak usah software pun sudah bisa dihitung tangan gitu. Pernah nggak sih kayak Kak Indra ini tuh berpikir untuk melakukan usaha lain selain usaha tenun parasol? Pernah. Jadi gini, kemarin ketika pandemi, nah soalnya pandemi itu kan semua usaha kan rata-rata tutup, bahkan desa Troso ini termasuk sambat dengan kedatangannya pandemi. Jadi saya pernah berpikir ingin usaha, ingin istilahnya mendirikan kayak angkringan dan sebagainya itu karena kayak tenun kan prosot, jadi ingin balik arah, istilahnya ingin balik arah untuk mendirikan angkringan. Kayaknya kok angkringan itu lebih menghasilkan daripada tenun pas ketika pandemi kemarin. Nah ternyata nggak sampai beli alatnya angkringan dan sebagainya, itu ternyata pandemi mulai surut dan mulai buka toko-toko, kemudian kita lanjutkan ke toko tenun lagi. Mungkin dari Kak Indra bisa berbagi tips nih tentang rahasia sukses usaha. Jadi gini, jadi nggak tahu ya, namanya juga itu kan rezeki kan nggak ada yang tahu. Tapi tips saya cuma gini, fokus ketika kita menjalankan usaha, apapun itu usahanya, kita tetap fokus. Kalau kita nanti nggak fokus, tetap hasilnya nol, nggak dapat apa-apa. Misalnya kita usaha di toko tenun lah misalnya, soalnya kan toko tenun sekarang itu kan banyak. Misalnya kok kita nanti nyerah di tengah jalan, kalah dengan anak muda yang sekarang, itu secara otomatis nanti kita tetap kalah, tergeser. Soalnya jualan tenun sekarang itu beda dengan jualan tenun ketika pada zaman dahulu, pada zaman tahun-tahun kemarin lah. Soalnya jualan tenun sekarang itu seperti hanya jualan kerupuk. Yang penting laku, meskipun itu dapat 1.000-2.000, yang penting laku. Tetapi ketika kita nanti nggak mengimbangi orang-orang itu, orang-orang yang sebagai istilahnya lawan kita lah. Soalnya kan orang penjual itu kan banyak di seluruh Troso, seluruh Jepara, bahkan yang menjadi reseller di luar Jepara itu kan banyak. Jadi ketika kita nanti nggak fokus atau goyah dengan ucapan-ucapan yang nggak enak didengar sama tetangga dan lain sebagainya, itu nanti bisa rusak, istilahnya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Meskipun itu nanti dapatnya sedikit, tetap kita fokus, soalnya rezeki nggak ada yang tahu. Soalnya gini, misalnya kita ibaratkan jualan apapun lah, jualan bensin dan sebagainya. Bensin itu pun ketika nanti kita berputus asa dikarenakan tidak ada yang beli, dikarenakan tidak ada orang yang bensinnya habis, kemudian kita nyerah, nggak usah jualan bensin daripada nanti jualan bensin nggak ada yang beli. Itu kan teori-teori yang putus asa kan. Itu berarti termasuk
nanti nggak menjadikan fokus ketika kita berbisnis. Sedikit penghasilan nggak apa-apa, yang penting kita lancar, itu menjadikan berkah daripada kita nanti muluk-muluk ingin untung lebih banyak, akan tetapi tidak berkah. Itu kan lebih bahaya daripada yang kita inginkan. Jadi kusarankan ya, fokus kerja apapun tetap fokus, meskipun nanti pada akhirnya kita hasilnya berbeda-beda, itu nggak ada yang tahu. Yang penting kan kita fokus berdoa kan gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Indra atas waktunya. Semoga dapat bermanfaat, dan saya doakan semoga usaha Kak Indra semakin maju, semakin Amin. lancar untuk kedepannya. Amin. UMKM Tenun Jepara merupakan usaha keluarga turun-temurun yang sudah dirintis sejak dulu. Adapun produk yang dijual adalah kain tenun dalam bentuk mentahan maupun jadi, yaitu fashion seperti baju, tas, ikat kepala, dan lain sebagainya, yang dibanderol mulai harga Rp135.000 sampai Rp500.000. Adapun pemasaran difokuskan pada media sosial Instagram dan Shopee. Nah, masa pandemi sangat mempengaruhi omset penjualan. Biasanya sebelum pandemi, Tenun Jepara mampu meraup omset 3-7 juta dalam per bulan. Namun saat pandemi, omset yang didapat bahkan tidak sampai 1 juta per bulan. Adapun pesan yang dapat saya ambil adalah menjadi seorang pengusaha tidak harus menjadi pencipta karya. Namun, Anda bisa menjadi inovasi baru bagi karya yang sudah ada demi melestarikan budaya yang sudah ada tanpa merubah hakikat aslinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.